Baik, anak-anak yang hebat, anak-anak luar biasa, anak kelas 5 SDK Paufan Destur. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Coba kalau Ibu Guru tanya, apa kabar anak-anak hari ini? Jawabnya luar biasa. Luar biasa. Seperti itu ya, Sang ya. Baik, supaya kita tambah semangat nih pagi hari ini. Ya, apa kabar anak-anak hebat? Luar biasa. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, dengan kita bersemangat pagi hari ini, pasti anak-anak akan semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini, sepanjang hari ini ya. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah menyimak informasi yang sudah Bu Guru sampaikan di dalam Google Classroom bahwa ada pertemuan Google Meet pada pagi hari ini dan anak-anak juga sudah masuk bergabung bersama dengan Bu Guru di pagi hari ini. Terima kasih ya anak-anak hebat. Bu Guru ingin bertanya, apakah anak-anak sudah mengisi lembar presensi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Sebentar Bu Guru akan cek terlebih dahulu melalui Google Classroom. Sudah, Bu. Iya. Wah, luar biasa ya, anak-anak hebat semua sudah mengisi lembar presensi. Terima kasih ya anak-anak. Dengan anak-anak mengisi lembar presensi, maka itu menjadi bukti kehadiran anak-anak dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selamat datang ya untuk anak-anak semua. Kita berjumpa lagi bersama Ibu Lucy ya dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak, karena Bu Guru sudah melihat semua anak-anak sudah hadir dan juga sudah mengisi lembar presensi, mari kita akan mulai kegiatan pada pagi hari ini. Kita harus bersyukur ya anak-anak karena kita diberikan nafas kehidupan, kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama bertemu, berjumpa, walaupun secara virtual ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar hari ini. Ya, mari anak-anak kita akan awali kegiatan pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita akan berdoa. Bu Guru minta Cakrawala untuk memimpin kita pada doa pada pagi hari ini. Dipersilahkan Cakrawala. Semua Baik, ambil Bu. sikap doa sayang. Sikap doa yang baik. Ya, lipat tangan, tutup mata. Silahkan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemberian nafasmu pada hari ini, Tuhan. Amin. Terima kasih Cakrawala. Hari ini kita sudah diberikan kekuatan ya lewat berdoa. Nah, sebagai wujud kita ini adalah warga negara yang baik ya. Kita cinta dengan tanah air kita. Mari anak-anak kita buktikan rasa cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Karena kita semua ini berada atau terdiri dari berbagai suku bangsa, ya. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, tanah air, tanah air. Iya, luar biasa. Kita harus bersyukur ya, karena kita diberikan tanah yang luar biasa, tanah air Indonesia. Baik anak-anak, kita akan melangkah dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, kita sudah masuk dalam tema yang baru, yaitu tema ketiga ya. Dalam pembelajaran tema yang sebelumnya, di tema 2, kita belajar inquiry IPS ya. Nah, anak-anak masih ingat bukan dengan tema kita yang ada di tema kedua? Apa anak-anak? Interaksi manusia. Wah, luar biasa, anak-anak hebat semua ya, berarti masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Benar, kita sudah belajar tentang interaksi manusia. Dan saat ini, apa yang akan kita pelajari ya?
Anak-anak ada yang tahu? Ekosistem, Bu. Ekosistem. Betul sekali. Wah, anak-anak luar biasa nih, Bu Guru kasih apresiasi luar biasa karena anak-anak rupanya membaca ya dari newsletter yang sudah dibagikan ya di hari Jumat kepada Mama. Sudah diberikan newsletter dan anak-anak sudah menyimak bahwa pembelajaran IPA kita di tema 3 tentang ekosistem. Luar biasa. Tepat sekali, hari ini kita akan belajar ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, anak-anak bisa lihat ya di dalam layar, ya di slide PowerPoint yang sudah Bu Guru tampilkan ini. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, anak-anak akan mampu menganalisis perbedaan dari komponen biotik dan abiotik dengan benar. Kemudian nanti anak-anak akan mengisi bagan supaya anak-anak dapat mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang ketiga, dengan mencermati contoh pada slide PowerPoint, anak-anak nanti mampu mendesain jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Wah, luar biasa ya kegiatan kita hari ini. Siapa yang bersemangat? Saya, Bu. Ya, terima kasih ya. Dengan kita bersemangat, anak-anak pasti akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran. Terima kasih ya anak-anak yang sudah raise hand juga. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, guru-guru punya gambar di hadapan anak-anak. Coba anak-anak perhatikan dahulu ya. Bu Guru kasih waktu 1 menit untuk melihat, mencermati ini gambar apa. Kemudian apa saja yang ada di dalamnya. Silahkan ya mencermati 1 menit. Nanti Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak. Coba dipandang, coba dilihat. Ini gambar apa ya? Nah, Bu Guru ingin bertanya ya. Bu Guru akan sebutkan namanya nih, ya. Halo, Angelica. Ya, Bu. Iya, Angelica semangat ya pagi ini ya. Nah, Bu Guru punya gambar nak di hadapan kamu. Kira-kira ini gambar apa ya nak? Gambar petani, Bu. Gambar petani. Oke, ini gambar petani menurut Angelica. Bagaimana ya menurut Karina? Ini gambar apa nih Karina? Gambar sawah, Bu. Gambar apa sayang? Sawah, Bu. Gambar sawah. Oke, menurut Karina ini gambar sawah. Menurut Angel ini gambar petani ya tadi ya. Baik, sudah ada 2 jawaban. Nah, sekarang ke anak putra. Ya, anak putra. Leonel. Halo, Onel. Halo, Bu. Iya, Onel, ini gambar apa nak yang ada di layar? Sawah, Bu. Sawah. Gambar sawah. Iya, Bu. Kira-kira di dalam sawah itu ada apa saja, Onel? Yang Onel tahu di dalam sawah itu gambarnya apa saja? Ada apa saja? Padi, Bu. Ada padi. Betul. Yang lain boleh menjawab, nak. Kira-kira di dalam sawah itu ada apa saja ya? Lumpur, Bu. Ada air, Bu. Ada air, Bu. Tanah. Air. Lumpur. Lagi. Air, daun. Nah, kalau hewan yang ada di sawah kira-kira apa? Kerbau, Bu. Kerbau. Iya, boleh. Keong, Bu. Gimana? Ikan kecil. Keong. Ulang Ikan kecil. Betul. Apalagi? Katak. Ular, Bu. Ular Kalau sawah. ini ada Ular, tidak Bu. ya? Ular Jerapah ada sawah. nggak jerapah? Sawah. Jerapah ada tidak di dalam sawah? Ular sawah. Ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada ya? Kalau singa ada tidak di dalam sawah? Tidak. Bu. Tidak ada ya. Oh, begitu ya. Jadi yang ada di sawah tadi ada burung, cacing, air, padi, lumpur dan semuanya yang tadi disebutkan anak-anak ya.
Sudah betul ya. Nah, kira-kira yang di dalam sawah ini apakah semuanya makhluk hidup? Nah, ada tidak sih benda yang tidak hidup? Tidak makhluk hidup, Bu. Ada, Bu. Oh, ada Air. ya. Ada, Oh, gitu ya. Coba, Samuel. Bu Guru sudah dengar nih suara Samuel. Benda tidak hidupnya apa sih, Nak, yang ada di dalam sawah ini? Benda yang tidak hidup ya, Bu ya? Iya. Contohnya apa nih kalau di dalam sawah Air, ini? Bu. Air, Bu. Air. Oh, air ya. Kenapa air tidak hidup ya? Batu, Bu. Batu. Ya, kenapa batu tidak hidup? Karena bukan makhluk hidup. Karena dia di tanah. Karena bukan makhluk hidup ya. Iya, Oh dia iya, bukan tidak bisa makhluk bertumbuh dan berkembang ya. hidup. Oh, dia adanya di tanah. Baik, ya Kalau tadi yang sudah makhluk disebutkan hidup lah. Bu. Iya, oh kalau makhluk hidup itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Good job, hebat. Iya, betul sekali. Kayak padi sama Jadi ini pohon, ada Bu. Oh, itu iya, sawah. padi dan pohon itu bisa berkembang. Betul. Ini adalah sawah ya. Yo, tepuk tangan ya untuk anak-anak yang benar tadi, pinter semua. Berarti anak-anak sudah tahu ya, ini gambar sawah. Di dalam sawah tadi ada macam-macam sudah disebutkan ya. Betul ya. Sudah dijawab juga nih pertanyaan oleh Ibu Guru ya. Tadi gambar yang kita cermati adalah sawah. Kemudian tidak terdiri dari makhluk hidup semua ya. Ya, tetapi ada makhluk tidak hidupnya. Seperti itu ya. Ya, Immanuel Leonard, ada apa, Nak? Saya mau izin ke toilet, Bu. Oh, baik. Silakan, Nak. Ini, ya. Baik. Nah, yang terakhir, kira-kira di semua tempat itu lingkungannya sama atau tidak, Nak? Hewannya, benda-bendanya sama tidak? Beda ya. Tadi Bu Lucy bilang ada jerapah. Jerapah itu adanya di mana ya? Ada di sawah atau di mana ya? Padang rumput, Bu. Di padang rumput. Kenapa dia tidak bisa hidup di sawah? Kenapa dia tidak bisa hidup di sawah? Coba. Karena dia Kenapa jerapah tidak bisa hidup di sawah? Bukan rumah. Karena bukan rumahnya, bukan di situ, Bu. Bu. Oh, karena ekosistemnya bukan di situ, Bu. Wah, iya ya. Kita tidak pernah lihat ya ada jerapah di dalam sawah. Kalau sampai ada jerapah di dalam sawah, berarti jerapahnya nyasar ya. Iya, jerapahnya nyasar ya ke situ ya. Waduh, ya jadi tidak bisa ya. Artinya setiap tempat itu memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Good job untuk kelas 5. Nah, Bu Guru punya gambar lagi nih, sayang. Ini gambar apa ya? bangunan, Bu. Gambar lahan. Bangunan. Ini Lahan. Bu. Lahan tadi yang dijadiin perumahan. Sawah yang mau Lahan, Bu. jadi perumahan. Sawah yang dijadikan perumahan ya. Lahan jadi perumahan. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika sawah yang ada di sekitar kita semakin berkurang jumlahnya? Kira-kira apa yang terjadi? Tidak Nak? ada beras, Bu. Tidak ada beras, Bu. Kemudian apa lagi? Tidak ada beras. Tidak ada Tidak ada nasi. beras, tidak Iya. ada bekal, bekal. roti. Tidak ada bekal. Tidak Oh, ada tidak ada roti. makanan, tidak ada roti dan lainnya. Nah, bagaimana dampaknya dengan kehidupan makhluk hidup yang ada di sawah seperti burung, cacing, kemudian tadi lagi ikan. Kalau sawahnya tidak ada, mereka seperti apa, Nak? Mati, Bu. Kelaparan, kemudian lagi iya, sedih ya. Berarti kelangsungan hidup makhluk hidup itu akan terganggu. Karena apa? Karena rumahnya sudah digusur, dijadikan lahan pertanian. Nah, itulah fungsinya kita belajar ekosistem ya, supaya anak-anak tahu bahwa ekosistem itu sangat penting untuk kehidupan kita. Ya, sekarang Bu Guru punya sebuah gambar ya. Ini ada ekosistem lain. Nah, 1, 2. Silakan anak-anak cermati. Ya, coba anak-anak cermati. Gambar yang pertama tadi itu gambar apa? Kemudian yang gambar yang kedua ini adalah gambar ekosistem apa? Kemudian abiotiknya apa saja? Biotiknya apa saja? Ya, nanti Bu Guru akan bertanya nih. Ya, coba dilihat. Oke. Cakrawala. Ya, Bu.
Iya, semangat ya Cakra. Coba Cakra, gambar pertama tuh apa nih Cakra? Nah, Ibu hilangkan yang kedua. Coba gambar yang pertama ini, menurut kamu ini gambar apa? Ekosistem apa? Ekosistem? Laut, Bu. Laut ya, laut atau air ya. Apa makhluk hidup yang ada di dalamnya? Ikan dan penyu, Bu. Ikan dan penyu. Apa makhluk yang tidak hidup yang ada di dalamnya? Batu karang, Bu. Batu karang. Kamu sependapat tidak dengan jawabannya Cakrawala? Karisa? Iya, Bu. Sependapat tidak? Sependapat, Bu. Samuel sependapat. Bagaimana dengan Karisa? Hai Karisa. Saya boleh menambahkan jawaban Cakra, boleh, Bu? Oh, silakan Samuel, silakan. Benda yang tidak hidup di situ air bisa kan ya, Bu ya? Air bisa. Oke, tambahannya air ya Cakra dari Samuel. Good job. Karisa, apakah sependapat? Menurut Karisa, sama tidak jawabannya dengan Cakra atau mungkin ada perbedaan? Tidak, Sama, Bu. karena batu karang itu Sama, Bu. bertumbuh. Oh, batu karang itu bertumbuh sayang. Terumbu karang ya yang bertumbuh ya. Oke, terumbu karang itu bertumbuh. Kalau batu karangnya tidak bertumbuh menurut Cakra tadi ya. Baik, terima kasih ya Karisa. Ada masukan lagi sayang bahwa terumbu karang itu adalah makhluk hidup karena dia bisa bertumbuh. Good job Karisa. Nah, Rumput laut gambar yang juga makhluk hidup, Bu. Rumput Ya, Nak? laut. rumput laut laut juga juga makhluk hidup, betul sekali. Pintar nih, hebat. Anak-anak berarti suka membaca ya, atau mungkin melihat Discovery Melihat Channel video. gitu ya. Tayangan-tayangan luar biasa nih, anak-anak hebat semua. Nah, yang gambar kedua Geraldo. Geraldo, halo. Apa? Geraldo ini Halo, gambar apa Bu. Geraldo? Ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan menurut Geraldo. Coba kita lihat ya. Tadi adalah ekosistem laut menurut Cakra ya. Ini bisa juga ekosistem kolam ya Nak ya. Kemudian ada ekosistem padang rumput ya. Jadi jerapah, zebra ini hidupnya di tempat yang luas ya, rumputnya banyak ya, di padang rumput. Wah, terima kasih, tepuk tangan lagi. Anak-anak sudah hebat ya, bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Itu tadi ada yang menggunakan background nih warna hijau. Ayo, diganti sayang backgroundnya. Ya, ayo diganti dulu supaya tidak mengganggu nih. Backgroundnya siapa ini ya? Ya, diganti ya sayang ya, Geraldo ya. Nah, yang berikutnya ini ada gambar apa nih? Elang, Bu. Elang. Elang Elang, makannya Bu. apa? Elang makannya apa? Daging. Daging, Bu. Daging. Karnivora. Daging. Elang. Makannya daging. Kalau ini apa? Tikus. Bu. Tikus. Makan. Makan tumbuhan dan daging, Bu. Makannya daging, Bu. Nah, ini apa? Burung. Ikan padi. Kita makan apa itu? Burung, Bu. Bijian, Bu. Bijian. Betul ya, ini namanya burung bondol Jawa, pemakan bulir padi. Good job, anak-anak hebat. Ini adalah gambar hewan-hewan yang ada di dalam ekosistem ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem, ayo cari tahu. Ayo kita cari tahu informasinya. Siapa yang tahu apa itu ekosistem? Nah, coba anak-anak. Ekosistem adalah benda hidup dan Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dari benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi, Bu. Oke, ya, jadi hubungan ya antara yang hidup dan tidak hidup. Kita lihat dulu apa sih yang tidak hidup. Di ekosistem sawah ini ada yang di dalam bulatan ini ya, di dalam lingkaran. Ini gambar apa saja coba? Keong, apa lagi? Keong, Padi, burung. Ini apa yang bawa? Burung angsa. Apa nih? Belalang.
Baik. Kodok. Ini disebut komponen apa? Disebut Biotik. komponen apa, Nak? Komponen biotik. Lanjut. Kalau yang ini apa? Abiotik. Air. Kemudian ini apa? Orang-orang sawah. Tahu ya, ini orang-orang sawah. Kemudian ini apa? Lumpur. Lumpur. Disebut komponen apa, Nak? Abiotik. Betul. Jadi di dalam sawah itu ada komponen biotik dan komponen abiotik ya. Tadi sudah disebutkan oleh anak-anak ya. Ya, komponen biotik itu adalah padi, jagung, ulat, belalang, laba-laba dan lain-lain. Kemudian komponen abiotiknya adalah tanah, suhu, kelembaban udara, dan cahaya matahari. Ya, ini adalah ekosistem sawah, ada abiotik dan biotiknya. Lanjut. Komponen ekosistem itu tadi dibagi menjadi berapa, Nak? Dua. Dua. Apa saja? Biotik dan abiotik. Wah, hebat ini anak-anak ya. Menyimak nih berarti. Komponen biotik itu artinya apa? Komponen makhluk hidup komponen yang hewan, manusia, dan bakteri. komponen makhluk hidup di Tangan hebat semua ya. Komponen makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Komponen makhluk hidup. Hebat ya. Tadi contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Kalau begitu apa ini maksud dengan komponen abiotik? Merupakan segala komponen di suatu komponen bentuk ekosistem. pada suatu lingkungan. Coba satu orang. Terima kasih anak-anak hebat. Bu Guru minta satu orang ya. Coba Michael, komponen abiotik itu apa, Nak? Suatu ekosistem yang benda tak hidup. Oh, benda tak hidupnya. Bagaimana Karisa? Betul tidak jawaban Michael? Betul, Bu. Betul. Coba kita lihat sama-sama. Wah, hebat. Tepuk tangan yuk untuk Michael. Hebat ya, anak pintar. Betul ya, komponen abiotik itu adalah komponen yang tak hidup. Betul ya. Bentar. Ya. Bu izin ke toilet, Bu. Oh iya, silakan Nak. Dimatikan mikrofon dan juga kamera. Nah, anak-anak diingat ya. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Terlihat. Ayo, siapa yang tahu? Ekosistem tadi sudah disebutkan. Adalah Ekosistem adalah ya, silakan. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi, Bu. Oh, ini adalah hubungan antara biotik dan abiotik, begitu ya, Ruth ya? Iya, Bu. Benda hidup dan tak hidup. Baik, bagaimana Cakrawala? Kamu sependapat? Ya, Bu, sependapat, Bu. Sependapat dengan Ruth ya? Ya, Bu. Betul ya. Ekosistem itu adalah sekumpulan benda hidup dan tak hidup, betul nih ya, yaitu biotik dan abiotik yang tinggal di suatu lingkungan. Tapi mereka juga saling berinteraksi, saling berhubungan ya. Baik. Nah, ekosistem biotik tadi itu disusun oleh 3 hal, yaitu pertama adalah, ini kalau Bu Guru sendiri namanya apa? Bu Guru sendiri. Individu, populasi, dan komunitas. Individu. Kalau Ibu Lucy berdua dengan Noel, jangan Noel. Ibu berdua sama Febri Narut, sama-sama populasi. Oke, populasi. Nah, kalau Cakrawala dengan Leonel, Ibu Lucy dengan Febri Narut, terus kita bergabung. Itu namanya apa? Komunitas. Namanya apa? Komunitas. Oke, bagus. Iya, Jadi benar. kalau individu itu makhluk hidup sendiri tunggal ya. Contohnya apa? Ini ada gambar apa? Ayam. Ekor ayam. Nah, kalau populasi, betul tadi ya, kalau berdua
Kalian atau beberapa tapi satu jenis ya, itu disebutnya adalah populasi. Contohnya misalnya sekumpulan apa nih? Sekumpulan apa? Sekumpulan apa? Zebra. Oh, ini bukan tikus ya? Ini tikus ya? Sekumpulan tikus ya? Ini tikus bukan sih? Oh, zebra. Wah, berarti Mas bagus matanya ya, hebat. Ya, ini adalah sekumpulan zebra. Nah, kalau si zebra bergabung dengan sekumpulan ayam, ya, atau sekumpulan jerapah, mereka tinggal di suatu tempat, ya, maka mereka akan disebut sebagai komunitas. Betul. Jadi pengertian komunitas apa? Kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat, Bu. Iya, betul. Jadi kalau ada dua atau lebih dari populasi yang hidup di suatu tempat, itu disebut komunitas atau community ya. Kemudian contohnya nih, kalau di dalam perairan ya, di perairan misalnya nih Bu Lucy punya contoh komunitas danau. Jadi di dalam danau itu kalau anak-anak lihat ada apa saja ya? Populasi apa tuh yang lagi berenang? Ikan. Terus populasi apa itu? Daun ya. Iya. Air. Semua ada di dalam situ ya. Yang biotik ya sayang ya. Kalau abiotiknya itu memang ada, tapi yang biotik nih yang hidup seperti ikan, tumbuhan. Nah, itu dalam satu tempat disebut komunitas. Nah, komunitas ini ya tadi sudah kita sebutkan. Jenis-jenis ekosistem itu ada berapa, Nak? Ada 2 ya. Ada 2 nih jenis ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem apa saja? Biotik dan Pembuatan dan ekosistem alami dan buatan, Bu. Alami dan buatan. Ada yang biotik dan abiotik. Coba kita lihat. Kalau alami itu artinya apa, Geraldo? terbentuk alami. Alami? Siapa yang tahu? Boleh silakan. Terbentuk secara alami dari alam. Terbentuk secara terbentuk sendiri ya dari alami. Oke. Kalau yang satu lagi apa tadi? buatan. buatan, Bu. Buatan. Kalau yang buatan itu Buatan adalah ekosistem yang Ekosistem yang terbentuk dengan campur tangan manusia. dibuat oleh manusia. Coba kita lihat. Tepat sekali, ekosistem alami itu secara alami, kalau buatan itu tanpa campur tangan manusia. Nah, contohnya apa? Coba sebutkan satu saja ya ekosistem alami, coba. Siapa yang mau menyebutkan? Danau, Bu. Danau, ya. Kemudian ekosistem Gunung. Laut. alam saya alami. Pohon. Laut, oke. Kemudian apa lagi? Hutan, ya. Kemudian ekosistem buatannya apa saja? Listrik. Sawah. Kolam renang. Betul. Coba kita Perumahan. lihat. Iya, ini adalah ekosistem alami, betul ya. Ekosistem alami terjadi oleh alam, tidak bisa dibuat manusia, Nak. Ya, contohnya hutan, padang rumput, dan sungai. Halo Geraldo. Geraldo sedang bersenandung ya? Iya, di-mute sayang ya. Oke, lanjut ekosistem buatan. Belum di-mute sayang. Nah, baik, ekosistem buatan tadi betul ya, sudah disebutkan teman-temanmu. Ada ekosistem sawah, ladang, dan kolam. Ya. Nah, selanjutnya ada penggolongan hewan. Di dalam ekosistem kan ada makhluk hidup ya. Ada hewan, ada tumbuhan. Nah, sekarang hewannya digolongkan menjadi 3. Ya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, Guru punya gambar. Coba perhatikan. Ini gambar apa? sapi. Sapi makan apa? Herbivora. Sapi. Sapi makan apa? Rumput. Makan rumput. Sapi ini kakinya berapa? 4. Kakinya 4, makannya rumput ya. Coba kita lihat ciri-cirinya. Nah, iya. Kalau yang makan rumput disebutnya apa, Nak? Herbivora, Bu. Herbivora. Herbivora. Ya, jadi hewan herbivora ini punya ciri-ciri ya, yaitu dia makanan utamanya adalah
Tumbuh. Rumput. Kemudian apalagi? Berkembang biaknya dengan cara Vivipar atau beranak. beranak ya, melahirkan, termasuk dalam ke dalam kelompok hewan yang menyusui. Disebut apa menyusui? Mamalia, Bu. Mamalia. Bu. Iya, kemudian sebagian besar hewan herbivora hidup di mana? Di darat, Bu. Memiliki gigi yang seperti apa? Nah, memiliki gigi geraham yang lebar. Fungsinya apa sih kalau gigi geraham yang lebar itu fungsinya untuk apa? Untuk makan, Bu. Makan. Makanannya apa? Makan Makan rumput untuk mengunyah ya, mengunyah sehingga bisa halus rumputnya. Oke, sebagian besar hewan herbivora memiliki 4 kaki, terus termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, ini adalah salah satu contoh hewan herbivora ya. Hewan herbivora lainnya coba, selain sapi apa? domba, Bu. Domba boleh Kambing. ya. Nanti anak-anak ya kambing boleh ya. Itu adalah hewan-hewan pemakan rumput atau pemakan tumbuhan. Diingat ya nak ya. Lanjut, gambar kedua. Ini gambar apa nih? Singanya lagi Singanya lagi menguap ya, ngantuk ya? Atau lagi apa nih? Iya. Dia makan apa ya? Singanya makan apa ya? Daging. Kalau kamu ada di dekatnya akan diapakan nih? Kalau kamu ada di dekat singa, apa yang akan terjadi? Wah, akan dimangsa ya sama singa. Oke, ciri-cirinya apa? Coba lihat mulutnya. Lihat mulutnya. Ada apa tuh di dalam mulutnya? Taring. Taringnya bagaimana, Nak? Memiliki Makan apa? Makan apa Makan tadinya? daging. ikan Daging ya, jangan dengan dekat-dekat singa nanti kamu bisa dimakan. Gitu ya. Oke, ciri-cirinya tadi betul ya, dia memiliki kuku ya, kuku dan cakar yang tajam. Kemudian memiliki apa lagi? Gigi taring. Nah, selain itu dia juga merupakan pelari yang cepat, Nak. Untuk mengejar siapa? Mengejar mangsanya. Nah, ada juga hewan karnivora yang seperti ini ya, contohnya ular. Kalau ular itu kan tidak punya ini ya, tidak punya kaki untuk lari ya. Tapi dia memiliki apa tuh yang sangat berbisa? perut, Bu. Racun. Racun. Ya, dia larinya pakai perut ya. Ini adalah hewan karnivora. Karnivor ya. Baik. Terakhir, ini gambar apa? Tikus. Ada tikus tidak di rumahmu, Nak? Banyak Bu, banyak Tikusnya di rumah mulai makan jarang apa? Bu. Makan apa tuh di rumah? Tikusnya makan apa? Makan cicak kali Bu, nggak tahu Bu. Hah? Tidak tahu. Yang itu tempat sampah. Omnivora. Gitu ya. Biasanya memakan apa saja ya dia ya? Makan nasi, kemudian yang ada di sampah. Gimana Geraldo? Iya Geraldo? Tidak Bu. Tadi Raisa. Tanganmu malu dia, Bu. Oh malu, jangan malu ya. Iya ini adalah hewan tikus ya. Biasanya tikus tuh kalau di rumah makan apa saja sih Nak? Makan ciki saya, Bu. Makan ciki saya. Berarti makanan kamu ya dimakan ya. Dan daging. Iya hewan. Ikan, Bu. Makanan ya bisa. Berarti dia memakan segalanya dong ya. Memakan taringmu. dan Kalau makan segalanya disebut apa ya? omnivora. Omnivora. Oke, kita lihat ciri-cirinya ya. Pertama dia makan tumbuh-tumbuhan dan daging. Tadi juga makan cikinya Michael. Saya beli kelinci Bu, dimakan tikus Bu. Aduh, kasihan Angelnya, makanya harus dijaga, dirawat ya. Memiliki pencernaan yang kompleks ya. Jadi dia punya pencernaan yang rumit. Nah, kemudian memiliki gigi yang tajam pada bagian depan. Mempunyai gigi datar pada bagian belakang. Sebagian besar itu ada yang mamalia dan bukan mamalia. Ini adalah pemakan segala, omnivora.
Fora. Omnivora. Selain ini apa lagi? Selain tikus yang menurut kamu omnivora yang memakan apapun? Ayam, bebek. Ayam, betul. Ayam, Ayam, Berubah. semua Bebek. ya. Pintar. Good job. Pintar anak Bebek. semua. Berubah. Orangutan, Bos. Nah, kita lanjut. Jadi semua hewan tadi, komponen biotik dan abiotik yang ada di sebuah ekosistem, mereka berinteraksi sayang. Ya, mereka berinteraksi. Kemudian ada hewan yang memakan makanan berbeda-beda. Ada yang tumbuhan, ada yang makannya daging, ada juga yang makan tumbuhan dan daging. Nah, mereka ini saling memakan, nak, satu dengan yang lain. Tumbuhan dimakan oleh hewan, hewan dimakan oleh hewan. Nah, peristiwa itu atau rangkaian proses itu disebut dengan Rantai makanan. Dan makanan, Bu. rantai makanan, betul. Jadi mereka makan nih, nanti tumbuhan dimakan, kemudian yang lain dimakan lagi, hewan mainnya dimakan lagi. Terakhir nanti ada yang namanya pengurai atau dekomposer, ya, bisa bakteri, bisa jamur. Seperti itu ya. Baik. Nah, secara sederhana rantai makanan itu bisa dilihat secara runtut. Ya, runtut itu artinya apa, Nak? Berurutan. Berurutan, pinter Karisa. Berurutan ya, jadi dari produsen, konsumen, pengurai. Produsen itu siapa? Ibu ada gambarnya, coba lihat. Nah, yang namanya produsen itu apa? Makanan, Tumbuhan. Sayuran. Tumbuhan dimakan oleh sayuran. Dimakan oleh siapa? Tumbuhan itu dimakan oleh siapa? Apakah dengan tumbuhan lain? Ulat. Dimakan oleh Konsumen. konsumen atau hewan. Nanti dimakan lagi, contoh ya, rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kakak. Kakak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang itu mati. Kemudian dia akan diuraikan oleh dekomposer, ya, oleh jamur. Nanti dia akan masuk lagi ke dalam tanah untuk menjadi pupuknya produsen. Pertanyaan Ibu Lucy nih, kalau misalkan belalangnya mati, manakah yang akan tumbuh subur atau makin banyak? Tumbuhan. Alasannya apa? Karena nggak dimakan. Karena nggak makan belalang. Good job, Michael. Lagi. Coba yang sebelah kanan ya. Ini ada nih, pertama sayuran dimakan ulat. Ulat dimakan burung. Burung dimakan kucing. Kucing mati. Bakteri. Kemudian diuraikan oleh bakteri dan menjadi pupuk sayuran. Pertanyaan Ibu Guru, kalau burungnya mati, maka populasi mana yang ikut mati? Kucing. Kenapa Kucing. Karena kalau nggak ada lagi. Karena kucingnya mati karena bakteri. Karena bakteri katanya. Ada Lionel. makanannya, Bu. Oh, nggak ada Kucingnya nggak ada makanannya. Kenapa nggak ada makanannya? Lagi, Bu. Iya, karena burungnya mati. Akhirnya kucingnya ikut berkurang ya, karena dia nggak punya makanan ya. Pinter. Jadi rantai makanan ini saling berkaitan. Nah, ternyata sayang di dalam ekosistem itu rantai makanan ini bisa banyak. Ada yang memakan lagi, ya. Jadi ular itu tidak hanya makan katak, dia juga bisa makan yang lain, ya. Misalnya dia bisa memakan tikus. Nah, itu ada juga di dalam ekosistem, Nak. Nah, kalau berkaitan dalam satu daerah, kemudian ada memakan di dalam rantai makanan, itu lebih besar lagi sayang. Itulah yang disebut dengan Jaring-jaring Makanan, Bu. makanan. Jadi gabungan dari rantai makanan. Nah, Bu Jadi Guru punya contoh. mengenai rantai makanan. Nih, contohnya ini ya. Coba kita lihat nih. Ini ada apa yang Bu Guru tunjuk menggunakan kursor? tumbuhan, Tumbuhan dimakan oleh siapa? Burung memakan biji. Makan biji. Burung ular makan biji, makan ternyata burung. burung makan biji itu juga dimakan oleh siapa nih? Ular. Sama ular, dimakan juga oleh Ular. elang, dimakan juga oleh
Rubah ya. Jadi di dalam satu rantai makanan ini bisa dimakan lagi oleh yang lain. Ya, coba lagi. Tumbuhan dimakan oleh siapa nih? Tikus dimakan oleh Nah, tikusnya itu dimakan oleh siapa? Rubah atau elang. Rubah atau elang. Iya, jadi kalau jaring-jaring makanan ini kompleks ya. Mereka itu saling makan. Satu makan yang lain, makan lagi yang lain, begitu ya. Wah, berarti ini merupakan gabungan dari rantai makanan. Iya. Wah, anak-anak sudah paham ya? Tadi kita sudah belajar banyak ya. Ada apa saja yang kita pelajari di awal? Biotik, ekosistem, karnivora, rantai makanan, jaring-jaring makanan. Sekarang untuk membuktikan bahwa anak-anak sudah memahaminya, Bu Guru punya tugas ya. Bu Guru sudah kirim ya lembar LKPD ini kepada anak-anak melalui WhatsApp ya. Nah, sekarang iya, silakan. Wah, bagus ya, sudah di-print. Terima kasih loh untuk anak-anak. Sekarang coba dikerjakan dulu 5 menit ya sayang ya. Bu, kalau Iya, misalnya itu nanti- digambar boleh tidak, Bu? Oh, boleh sayang, boleh. Coba sekarang kamu kerjakan. Ibu Guru mau melihat kamu mengerjakannya. Coba diarahkan ke arah ini ya, nanti Bu. diarahkan ke arah LKPD. Baik, kita tunggu dulu temanmu ya. Silakan anak-anak yang lain yang belum selesai. Bu Guru tunggu ya nak ya. Ayo dicoba dikerjakan terlebih dahulu. Herbivora, omnivora, karnivora. Coba silakan ditulis dulu ya Geraldo ya. Baik, Bu. Oke, ayo silakan. Herbivora ciri-cirinya adalah memakan tumbuhan, memiliki tulang belakang. Hewan tersebut biasanya mamalia. Contoh hewannya adalah jerapah, sapi, dan domba. Baik, itu Cakrawala ya. Sekarang Immanuel. Kamu penggolongan yang kedua Immanuel. Ciri-ciri hewan karnivora memakan daging, biasanya bergigi taring, dan biasanya berkembang biak secara ovovivipar. Contoh hewannya. Hiu, singa, harimau. Hiu, singa, dan harimau. Ya, terakhir Karina. Silakan Karina. Omnivora yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan. Ciri-ciri hewan omnivora: 1. Pemakan tumbuhan dan daging. 2. Mempunyai gigi depan yang tajam. 3. Sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagian beranak. Contoh hewan omnivora: 1. Ayam. 2. Tikus. 3. Tupai. Terima kasih. Oh ya, baik. Bagaimana Samuel? Apakah kamu sependapat? Saya juga Bu nih. Bu, izin ke toilet, Bu. Contoh hewannya Ya, silakan Cakrawala. Ya, boleh Samuel ditambahkan satu lagi Samuel? ciri-ciri hewannya Bu. Ya, silakan, yang Samuel. omnivora. Bu. Mempunyai Ya, pencernaan silakan. yang kompleks. Oh ya, benar ya. Sudah ada penggolongan hewan, ciri-ciri hewan, dan juga contoh hewannya. Nah, ke tugas anak-anak selanjutnya. Nah, ini ada LKPD mendesain jaring-jaring makanan. Ini tugas di rumah ya sayang ya. Tidak dikerjakan hari ini, tapi anak-anak mengerjakan di rumah. Ya, diikuti langkah-langkahnya. Kemudian nanti anak-anak bisa buat. Dan jika sudah selesai, anak-anak bisa mengirimkannya ke sekolah ya di pekan yang akan datang. Apa saja? Ayo siapa yang mau Ekosistem biotik, alami dan ekosistem biotik. karnivora, herbivora, omnivora. Wah, diborong semua sama Noel. Ya, good job. Terima kasih. Lanjut yang lain. Coba Karisa sudah raise hand tadi. Ya, sudah ada ekosistem, kemudian ada herbivora, karnivora. Apalagi Karisa yang sudah kita pelajari? Pengertian ekosistem, Bu. Ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Komponen ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Iya, apalagi herbivora itu hewan yang memakan apa? Rumput atau Tumbuhan, Bu. tumbuhan. Karnivora Memakan daging. makan daging. Omnivora
Memakan segalanya. Memakan segalanya. Kemudian kalau proses atau rangkaian makan-memakan dari produsen sampai kepada Rantai pengurai itu disebut makanan. apa? Jadi Rantai dari makanan. Nah, kalau di dalam suatu ekosistem ada saling memakan di dalam rantai makanan, itu disebut apa, Nak? Jaring-jaring makanan. Wah, anak-anak semua sudah hebat, sudah bisa ya, pora omnivora. Dan rantai makanan serta jaring-jaring makanan. Nah, tibalah sekarang anak-anak pada evaluasi. Ya, Bu Guru kirim dulu ya linknya ya. Ini ya, link sudah mensubmit. Nanti Bu Guru akan cek di dalam Google Drive Ibu ya, hasil dari anak-anak ya. Ya, kita akan belajar lagi tentang interaksi antara makhluk hidup ya, seperti simbiosis dan juga piramida makanan. Jangan lupa anak-anak juga tetap belajar, taati protokol kesehatan ya, supaya anak-anak tetap sehat. Semua sikap berdoa. Silakan Immanuel. Amin. 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 Terima kasih Immanuel. Sampai jumpa. Nah, sebelum kita tutup, kita mau bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Sama dengan sikap yang baik ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. selamat siang.